Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, melalui video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Tanpa panjang kata lagi, selamat menyaksikan. Baik, di sini sudah muncul slide yang pertama di layar Anda. Oke, next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Dayat Pramana Putra, bisa dipanggil Pramana, dengan NIM 20157440559. Saya dari kelas 2D, nomor absen 8. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan melalui video ini, yaitu terdiri dari 5 materi, dimulai dari bab 2 sampai bab 6. Yang pertama, bab 2, pajak penghasilan umum. Dasar hukum. Sejak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Undang-Undang PPh ini mengalami 4 kali perubahan. Berikutnya, subjek pajak PPh terdiri dari 3. Yang pertama, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan berupa PT, CP, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Yang tidak termasuk subjek pajak PPh terdiri dari 2. Yang pertama, kantor atau badan perwakilan negara asing, dan yang kedua, organisasi internasional dengan syarat yang sudah tertera di slide ini. Kemudian, objek pajak PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah laba usaha, hadiah dari undian, atau penghargaan. Yang dikecualikan dari objek pajak PPh yaitu penghasilan berupa bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Berikutnya saya tampilkan tabel penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian di sini saya tampilkan tabel besarnya tarif PPh untuk wajib pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Oke, saya lanjutkan ke bab 3, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Nah, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Di sini saya tampilkan tabel penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26. Pengenaan pajak penghasilan terhadap orang asing menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia menganut 2 sistem, yaitu yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Nah, wajib pajak PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri
baik orang pribadi atau badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang bukan wajib pajak PPh pasal 26 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain selain jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian saya lanjutkan ke bab 4, yaitu pajak penghasilan pasal 22. Pemungut pajak pasal 22 terdiri dari Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan, kuasa pengguna anggaran berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, BUMN, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor, produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, dan yang terakhir, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, pengelompokan PPh pasal 22 yang terdiri dari 3. Yang pertama, PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD. Yang kedua, PPh pasal 22 impor, dan yang ketiga, PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 22 yang terdiri dari impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Yang keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen serta kertas, baja, dan otomotif. Yang kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. Dan yang keenam, pembelian untuk bahan-bahan keperluan industri atau ekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pedagang pengepul. Objek pajak yang dikecualikan dari PPh pasal 22, yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang berdasarkan peraturan undang-undang tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPM. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya ternyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Di sini saya tampilkan tarif pajak PPh pasal 22 yang terdiri dari 5. Yang pertama atas impor, yang kedua atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD. Yang ketiga atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Dan yang terakhir atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul yang telah ditetapkan sebagai berikut. Kemudian saya lanjutkan ke bab 5, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pemotong pajak PPh pasal 23 terdiri dari 2. Yang pertama ada badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yakni akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, pengacara, dan konsultan. Kemudian objek pajak PPh pasal 23 yang terdiri dari 6. Yang pertama dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti.
Yang keempat, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan yang kelima, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan yang keenam ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah atau bangunan. Kemudian yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yaitu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi. Yang ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD. Yang keempat, bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan. Berikut saya tampilkan tarif dan DPP PPh pasal 23. Kemudian yang terakhir yaitu bab 6, pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang terima atau diperoleh di luar negeri. Pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Penggabungan penghasilan. Untuk penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Kemudian, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Jika penyertaan modal di luar negeri oleh wajib pajak lebih dari 50% modal perusahaan dan dilakukan pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di bursa efek, maka saat diperolehnya dividen adalah sebagai berikut. Pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, bila badan usaha di luar negeri tersebut tidak punya kewajiban menyampaikan SPT. Nah, dari penjelasan saya dari bab 2 sampai bab 6 dapat ditarik benang merah. Yang pertama itu, definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Yang kedua, definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, definisi PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Kemudian yang keempat, definisi jenis PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kelima, definisi PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan, sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian tidak terkena pajak berganda. Yang terakhir, definisi pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Sekian yang bisa saya presentasikan materi mengenai perpajakan yang terdiri dari bab 2 sampai bab
bab 6. Have a nice day. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Bila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Silahkan tinggalkan komentar berupa kritik dan saran yang membangun di video ini untuk bahan evaluasi saya ke depan dalam pembuatan video presentasi yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Hidup kreativitas mahasiswa.